Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas curahan rahmat dan maghfirahnya kita masih senantiasa diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, terutama nikmat sehat lahir dan juga sehat batin. Sholawat dan salam akan selamanya kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, panutan kita termulia, insan teristimewa, yaitu Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan wabil khusus kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah perjuangannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan memperjuangkan ajaran tauhidnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatul uzma fi yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Ketua RT setempat yang insya Allah akan mendampingi saya dalam kegiatan berbagi kepada sesama sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama kita gitu ya. Pak RT sata cana penginten atur nuhun parantos ngawidian pengintennya abdi bikin ngayakeun kegiatan bakti sosial nularkeun kepedulian ke masyarakat, ke warga Pak RT nya. Atur nuhun oge, atur nuhun parantos kersa ngaluangkeun waktosna ngadampingi abdi penginten dina ngayakeun kegiatan ieu Pak RT. Ya, alhamdulillah marinya abdi sebagai RT 03 RW 05 Desa Cihaurnya, Kampung Cihaur. Alhamdulillah kuayana bantosan ieu program di desa warga RT meureun alhamdulillah karantos ka bantos dina segala lupina. Alhamdulillah walaupun ieu misalkan mumalah kadar tapi ieu alhamdulillah bagi abdi sebagai ketua RT warga abdi tos ka bantos ku mengrupi hal sembako lah. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Lupi, mudah-mudahan atuh naon anu ku Bapak nu diparantos dilaksanakeun dina program ieu mudah-mudahan kapayuna sing aya kamajengan kanggo Pak Lupi oge mudah-mudahan sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala perbuatan saya urang. Turun oge pengintennya Pak RT karena segala rupani doa di Pak RT anu positif gitu ya. Mudah-mudahan sauihna Pak RT oge sing diberkatkeun rezeki. Nah, sahabat sosmed, alhamdulillah dengan lapang hati Pak RT begitu lapang untuk mengizinkan saya mengadakan kegiatan bakti sosial dan juga tadi menyampaikan doa-doa yang positif gitu ya untuk saya secara pribadi. Nah, sahabat sosmed, tanpa berlama-lama kita langsung saja kita kunjungi, kita silaturahmi ke rumah Ibu Samsiah. Mari sahabat sosmed kita datangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, alhamdulillah saya didampingi dengan Bapak Ketua RT setempat sudah hadir di kediaman Ibu Samsiah yang merupakan target berbagi pada hari ini, yaitu hari Ahad gitu ya, hari yang luar biasa dan suatu kehormatan bagi saya bisa berkunjung bersilaturahmi dengan Ibu Samsiah, sosok yang memang layak gitu ya untuk kita kunjungi, dan juga dengan Pak RT gitu ya yang sungguh luar biasa meluangkan waktu untuk saya mengadakan kegiatan berbagi gitu ya. Nah, sahabat sosmed, kita sudah ada Ibu Samsiah, jadi tanpa berlama-lama langsung kita ngobrol, berbincang-bincang dengan Ibu Samsiah untuk menggali informasi lebih jauh dan juga untuk memetik pelajaran daripada diskusi saya pada hari ini. Ibu, upami ibu itu di bumi sabaraha kakak? Tilu. Oh, jadi sakakak teh 3 orang, penginten tilu jalmi anu saurang deui atau nikah atau sarabi pengintennya. Janten kantun saurang deui. Jadi ibu teh di bumi teh mung 2 orang. Pami caroge ibu di mana? Tos ngantunkeun Oh,
Otos ngantunkeun. Tos ngatunkeun caroge. Tos lami ngantunkeun apa teh? Duka 10 tahun, duka 15 tahun, kurang lebih 15 tahun ya. Biasa ada 5 tahun, ayeuna 22. 15 tahunan lah. Berarti kira langkung 15 tahun. 15 tahun Mohon. ibu teh dikantunkeun ku carogena pentingnya Mohon. terus ngantunkeun. Terus ngantunkeun. Ya Allah. Nah, jadi sahabat sosmed, Ibu Samsia ini ternyata sekarang itu tinggal hanya berdua dengan anaknya, dan Ibu Samsia ini sudah lama ditinggal wafat oleh suaminya sekitar 15 tahun. Jadi di usia yang senja gitu ya, ditinggalkan oleh suami tercinta, itu sangat memilukan sebetulnya gitu ya. Ibu, upami ibu repot untuk dikantunkeun ku caroge gitu nya kondisi ayeuna sareng kapungkur benten teu kapungkur nuju aya caroge sareng ayeuna sami teu kondisina. Kondisi ibu gitu Benten. benten raos kene ayeuna atawa nepi kapungkur sareng nuju aya caroge kene. Ya, saya kapungkur aya caroge. Ya nu usahakeun mah nya punya. Nama pan mun teh nu usahakeun boga teh. Katami meureun usahana teu gaduh gitu. Aya mah nu usahakeun teh aya gitu. Ya alhamdulillah we dengan berkat ku ngadoa sareng tawakal lah gitu nya yang kanu Maha Kawasa. Ya alhamdulillah milik sareng rezeki nama aya wae jadi alhamdulillah gitu. Nah, sahabat sosmed, ternyata memang ibu ini sepeninggal almarhum memang cukup kerepotan, dan ini berbeda semasa ada suami, ada yang mengusahakan gitu ya, dan sekarang sudah tidak ada lagi yang mengusahakan ibu gitu kan untuk mencari nafkah gitu kan. Ibu pincang lah, kalau dulu ada suami gitu kan bisa berjalan gitu ya, sekarang pincang ditinggalkan suami, maka ekonomi itu cukup tersendat gitu kan. Dan tadi sudah dibantu juga dijelaskan sama Pak Ketua RT bahwa memang ibu tetap berdoa, tetap tawakal gitu ya, alhamdulillah rezeki tetap ada gitu ya, Allah tidak membiarkan gitu. Ibu upami caroge jumeneng keneh nya nuju caroge jumeneng kana naon ibu kasabna caroge teh usahana kana naon Jalan Beas gitu. Jalan Beas. Oh. Habis jalan jalan Pare salit. Oh gitu. Oh jadi ibu ini suaminya itu profesinya berjualan, utamanya jualan sembako yaitu beras gitu ya. Nah, sekarang kondisi sangat berbeda ya, 180 derajat berbeda sepeninggal suaminya gitu. Ibu upami murang kali ibu kan ayeuna teh ibu teh sareng murang kali pamaget paniteunnya. Nu kadua paniteunnya. Tah. Anu Opat. nya nu kaopat ya. Oh, nu kaopat ieu teh. Ibu teh murang kali gaduh sabaraha? 5. Gaduh 5. Oh, anu sareng ibu teh nu kaopat. Sareng anu ka 5. Mohon. Ada mana kalau naon ayeuna teh? Murang kali ibu. Dalamna. Nu kaopat ya, nu kaopat. Ya. Mohon. Karakanana. Ojek teh aya. Oh. Aduh muter-muter. Oh. Kapungkurnya sakade anda gara-gara corona jadi kan barang kali sekolah kita aya. Jadi tegaduh mata pencaharian tetap. Tegaduh. Kan oh iya. Nah, sahabat sosmed, ternyata sepeninggalan almarhum ibu di sini sudah tinggal berdua sama anaknya, dan anaknya pun belum punya profesi yang tetap gitu ya sahabat, dan juga ya cukup memprihatinkan gitu ya kondisi ibu sekeluarga. Mudah-mudahan kedepannya ada rezeki buat ibu. Ibu pan ayeuna ibu tos tegaduh caroge tos 15 tahun dia nya sanes waktu sakadat ibu sareng murang kali sedangkan damalna teu tetap. Ari ibu kamu sadidina tuang di mana? Aya we milik bagenya panyata ya Sok di mana wae ta ibu tak keneh teh. nya sok ieu pengen kumaha kali tadi modalan warungan di Calan Rokok sareng gitu tadi modalan saali Oh, eta alhamdulillah. kapungkur mah icalan gorengan ya ta terus 3 kali repot teu damang nya ngesot gitu teh. Jadi ren mah icalan teh. Mohon. Aku ieu urang kali tadi pasihan eta saali nih tah modalan cek
Alhamdulillah ibunya. Nuhun. Berarti ibu teh ayeuna kalau tuang sadina tina ngawarung. Nuhun, sok kitu aya pasihan sok aya gaduheun masihan Oh. kumaha gitu. Da milik pake bapak aya wae Oh, gitu Masya tasa Allah. letter-letter. Alhamdulillah ibunya. Nah, sahabat sosmed, alhamdulillah ya Allah Maha Adil, meskipun suaminya sudah tiada, sudah meninggal, dan juga kini tinggal berdua sama anaknya yang keempat, tapi Allah tetap masih memberikan rezeki, dan ternyata ada cinta daripada anaknya, bakti seorang anak kepada ibunya gitu ya, sehingga membuatkan warung. Jadi anak yang anak nu kasabaraha Bu? Mana? Anu masihan warung teh? Ka pertama Oh kahiji. Oh nya. kaiji. Oh jadi anak yang pertama sahabat sosmed yang membuatkan ibu warung, jadi memberikan usaha buat ibu, jadi ibu bisa berjualan gitu ya, jajanan untuk anak-anak gitu, kemudian juga ada sembako gitu ya. Jadi ibu ada usaha kecil-kecilan di sini warung, dibantu sama anak yang pertama. Ini sungguh luar biasa. Memang harus seperti itu, anak itu berbakti kepada orang tuanya gitu ya, meringankan beban orang tuanya gitu ya. Alhamdulillah rezeki tetap mengalir sahabat sosmed gitu ya. Ibu di antawisna harapan ibu naon tah kinten-kinten gitunya anu ku ibu sok aya dina doa ibu unggal dinten gitunya, aya teu kaemutan ibu hoyong gaduh bumi gitu atau napi hoyong bumi anu marna gitu. Aya teu ibu kaemutan hoyong gaduh bumi anu marna gitu. Ay pami bumi ibu pami hujan sok bocor tara? Di mana? Bumi ibu Sanes bocor ieu teh sedekah. terus teu kaanggo, terus teu layak painten. Oh. Tara motak ngalih ka dia oge Oh. saking beli bubuhan. Ari itu bumi saha? Putra Putra ibu anu kasabaraha? Ropangageuna. Iya iya. Jadi ibu teh painten harapan ibu di antawisna hoyong gaduh bumi anu merenah nya. Anu hujan teh kahujanan. Ada putra teh ya doa urang kali seueur cicana ibu teh di mana mun kita keuji dapat. Iya. Nya main tanya nanti saya usaha gitu di ada di lebetan ieu ke ibu gitu. Foto ke pan sareng foto hiji da ibu teh ngan repot wae dikabungkeun itu hiji istri dia. Saya. Nah, jadi sahabat sosmed, ibu ini memang rumahnya itu kalau hujan sering bocor gitu kan. Ya intinya tidak layak untuk dihuni, tidak nyaman, tidak aman gitu ya. Dan sekarang ini ibu sementara waktu tinggal dengan anaknya yang pertama di rumah, anaknya yang pertama gitu ya. Sungguh luar biasa gitu. Jadi ternyata ibu senantiasa dibantu oleh anaknya gitu ya. Dan memang harus seperti itu karena memang al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu ya. Kalau kita membahagiakan ibu, meringankan beban seorang ibu, membahagiakannya, maka insya Allah keberkahan, kesuksesan akan diraih gitu ya. Ibu berarti di antara harapan ibu hoyong gaduh bumi nu marnahnya. Mudah-mudahan aya rezekina bunya. Kalau ieuna naon teh kapayuna gitu. Aya bantosan, mudah-mudahan aya rezeki anu teu disangka-sangka kanggo ibu. Oh tah eta ibunya. Ibu nasi sehat atuh si anu di damel nasi lancar. Amin. Sehat sadayana. Amin, Allahumma amin ibu. Nah, jadi sahabat sosmed, di antara harapan ibu itu adalah ingin memiliki rumah yang aman dan nyaman, rumah yang memang layak untuk dihuni, karena memang rumahnya itu sebetulnya tidak cocok untuk dihuni gitu ya. Dan berdasarkan tadi pemaparan ibu, ieu teh panetan aya milik rezeki saalit-aliteun, hakikat nama ti Gusti Allah lewat perantaraan abdi. Sok sanaosa alit hoyong ditampi, aku mudah-mudahan we tiasa ngaringankeun beban ekonomi gitu sama ibu sakeluarga gitu nya. Tuh mudah-mudahan we ibu sing disehatkeun, sing digampilkeun milik rezekina. Sing sehat sadayana. Nah, utamina harapan we gaduh bumi gitu ibu teh nya. Bu aya sembako katanya sama ibu, punten salit ibunya.
salit ya yang ditampi we ku ibu gitu nya silaturahmi agi abdi gitu. Sehat sadayana sih masyarakat. Amin Allahumma amin. Pak RT memanawian aya anu bade didugikeun atawa nepi tambihan gitu ti Pak RT manawi dugikeun gitu. Atos cekap alhamdulillah atur nuhun sakieu oge abdi meureunana selaku RT raos dina gitunya ku aya program Palupi. Alhamdulillah mudah-mudahan program Palupi ieu sing langgeng, sing bertambah yuswa oge bertambah rezekina kanggo Palupi kitu we ti bagus malah moal panjang lebar deui gitu. Alhamdulillah warga abdi tos kabantos ku ayana kieu ge Bapak hatur nuhun. Sami-sami Pak RT. Nah, sahabat sosmed tadi Pak RT sudah menyampaikan wujud terima kasihnya gitu ya. Mudah-mudahan juga Pak RT selaku sepuh di sini dipanjangkan umurnya, sehat dan juga dimudahkan rezekinya. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, saya tidak meminta donasi dari siapapun, dari pihak manapun. Ini murni 100% adalah rezeki dari Allah yang saya dapatkan dari pendapatan saya pribadi. Maka dari itu saya memohon doa dari sahabat sosmed supaya saya tetap sehat, supaya saya tetap dimudahkan rezekinya, supaya kegiatan ini konsisten, istiqomah dilaksanakan, menebar manfaat ke seluruh pelosok kampung, dari tiap-tiap kampung, dari tiap-tiap RT. Saya insya Allah akan silaturahmi, akan menularkan kepedulian. Selama saya masih sehat, selama nyawa masih ada, maka saya ingin program ini terus kekal sampai saya meninggal dunia. Itu adalah harapan saya secara pribadi. Dan saya juga memohon kepada sahabat sosmed untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Karena dengan sahabat sosmed, subscribe, like, share, dan komen sama dengan sahabat membantu saya dalam kegiatan berbagi, menularkan kepedulian. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, sebelum diakhiri, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang amal yang begitu utama, amal yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-3, Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang mendirikan sholat dan wa mimma, dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkan. Di sana ada dua aktivitas, dua amal yang begitu utama, yaitu yang pertama adalah sholat. Jadi sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, sesibuk apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, meskipun dalam yang kondisi sakit, kita tidak boleh meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itu yang paling utama. Karena Rasul pernah bersabda bahwa memang as-sholatu imaduddin, waman aqomaha faqad aqomadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiang agama. Apabila mendirikan sholat, kita telah mendirikan agama. Dan meninggalkan sholat berarti meruntuhkan tiang agama. Begitu vital peran sholat, sehingga Rasul menyampaikan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Ibarat suatu istana yang megah, tanpa ada penyangga, tanpa ada tiang, maka tidak akan kokoh. Istana yang begitu megah itu akan kokoh dengan tiang. Nah, agama pun akan kokoh dengan tiang. Tiangnya adalah sholat. Dan Rasul pun bersabda bahwa awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat, fa in saluhat saluhat sairi amali, fa in fasadat fasadat sairi amali. Amalan hamba yang pertama dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Jadi sebelum Allah menghisab puasa, zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya, Allah itu akan memeriksa dulu tentang amal sholatnya. Dan apabila sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalan yang lain. Apabila sholatnya buruk, maka akan buruk ibadah-ibadah atau amal-amal yang lain. Jadi sholat itu adalah penentu baik buruknya amal-amal yang lain, sahabat sosmed. Maka begitu pentingnya masalah tentang sholat. Bahkan sholat itu merupakan solusi permasalahan hidup. Bila sahabat merasa dan mengakui bahwa diri ini banyak dosa, seperti buih di lautan, dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, dosa kepada kerabat terdekat, kepada keluarga, maka Allah memberikan
Sholat diantaranya sholat taubat sebagai solusi bagi orang yang merasa memiliki dosa, ada sholat taubat. Bagi sahabat yang memang ingin dimudahkan rezekinya, ingin digampangkan dan diluaskan rezekinya, maka Allah berikan sholat duha. Bila sahabat ingin ketenangan pikiran, kedamaian hati, dan juga ingin supaya diikhlaskan hati ini dalam beribadah, maka ada sholat di sepertiga malam, yaitu sholat tahajud. Bila sahabat bingung, ada dua pilihan yang harus ditempuh, bingung mau memilih jalan yang mana, bingung untuk memilih jalan yang seperti apa, maka Allah berikan yaitu sholat istikharah. Begitu banyak sekali solusi-solusi dalam sholat. Dan ketika kita punya harapan, punya kebutuhan, maka Allah berikan sholat hajat, sholat meminta kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jelas Allah berfirman, wasta'inu bisobri washolat, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Begitu luar biasa peran sholat, maka jangan pernah meninggalkan sholat. Dan yang kedua adalah berinfak, sahabat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami berikan rezeki, kata Allah, mereka menginfakkan, berbagi harta, mengeluarkan harta di jalan Allah, membantu yang susah, membantu yang lemah dengan rezeki atau dengan harta yang kita miliki, maka itu adalah amal yang utama. Bila amal vertikal, yaitu amal kepada Allah yang luar biasa, yang utama adalah sholat, maka amal yang horizontal atau amal sosial yang luar biasa adalah infak. Karena infak itu nilai keuntungannya bukan diri kita pribadi saja, tapi banyak orang yang terbantu, tapi banyak orang yang akan terselamatkan dengan kita, yang tertolong dengan kita, yang teringankan bebannya oleh kita, yaitu lewat berinfak, sedekah, dan juga zakat. Maka berikutnya Allah jelaskan, ulaika humul mu'minun, mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman, orang yang benar-benar beriman, yang mendirikan sholat dan yang berinfak. Amalan itu banyak, tapi Allah wakilkan lewat sholat dan juga berinfak. Sholat, amal yang utama langsung kepada Allah, vertikal, dan infak itu adalah amal yang utama dalam segi sosialnya. Sholat dan juga berinfak. Apa nilai keuntungan bagi kita? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka akan ditinggikan derajat kita. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun, akan diberikan ampunan oleh Allah. Dan juga yang ketiga, akan diluaskan rezeki kita, akan diberikan rezeki yang luas oleh Allah. Maka jangan pernah ragu untuk melaksanakan dan mendirikan sholat yang 5 waktu, apalagi dibarengi dengan sunatnya, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, apalagi sepertiga malam. Karena dalam sholat juga ada yang lebih baik daripada dunia dan isinya, yaitu sholat fajar. Dan yang kedua, jangan ragu untuk berinfak, bersedekah, berzakat, terutama kepada yang sesuai dengan nisabnya, sesuai dengan kemampuannya. Dengan berinfak, dengan bersedekah, maka kita sudah meringankan beban saudara kita. Itu adalah amal yang sangat luar biasa. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.